dari kita, khas dari kita, bisa dipraktekkan ataupun bisa dijadikan tutorial kalau untuk yang pemula ataupun yang mau belajar. Intinya sama-sama belajar lor, kita juga masih tahap belajar. Oke, lanjut, kita sebutkan semua tata cara dalam pembuatannya dengan alat-alatnya juga lor. Kita untuk video ini buat secara cara mudah dipraktikkan lor. Pembentukan kita tidak melakukan banyak penempaan. Kalau untuk bahan ini udah sangat bagus, walaupun tanpa sistem tempa, langsung kita garap pun insya Allah udah cukup layak ataupun udah cukup memadai. Langsung kita bentuk lor. Lalu kita agak tundukkan lor, buat agak nunduk karena ini masih lurus ngececeng. Sini kita tempa sedikit supaya dia masih bisa agak ngayun naik. Oke, langsung kita gerinda lor. Pembentukan gagang itu pakai dis yang besar, gerinda gesek yang besar akan lebih cepat. Kalau perapian dibilah kita gunakan yang kecil. Di sini nanti akan lebih enak yang kecil. Kalau untuk bagian pembentukan gagang karena banyak yang digerinda pakai yang besar. Setelah agak terbentuk kita ratakan pakai amplas susun lor. Amplas susun. Kita ganti yang kecil untuk perapian dibilah. Perapian bentuk bilah. Lalu kita bentuk matanya lor, mata bilah supaya lurus. Bisa kita gunakan yang baru lor untuk perataan atau penipisan bilah. Kalau kita pakai yang udah kecil-kecil
akan sangat tidak tajam dia lur, lambat. Setelah udah rata, kita haluskan atau kita lebih ratakan lagi dengan amplas grade 80 sampai 100 bisa lor. Ini merek Kinik yang kita pakai. Garis. Kalau ini penggaris yang kita pakai bekas patahan klem ataupun baut bisa lur, jadi kita bisa atur jarak. Semisal kita gariskan mau seberapa tebal, tinggal kita untir. Kalau yang terpasang di sini ini hanya cuilan atau serpihan dari gerenda potong. Kita buat tindik ataupun penanda untuk calon dibor supaya nggak meleset. Itu yang kita pakai cuman ini lor, bekas mata bor kita runcingin, jadi nanti dia akan makan di bilah. Yang kita pakai mereknya Naji ini loh. Setelah kita bor, kita buat siring pakai gerenda gesek, gerenda potong seperti ini loh. Contoh misal kita pakai 2, dia nggak melur ketika kita tekan. Setelah udah terbentuk seperti ini, perapiannya pakai ini lor, pakai amplas yang kita tempelkan, kita rekatkan di spon. Setelah udah jadi langsung kita sepuh lor. Sepuh. Untuk media sepuh yang kita pakai dari oli. Untuk penyepuan kita arahkan mata bilah terlebih dahulu yang dibakar lor, ataupun diberongot, supaya punggung sama mata bilah nanti tuanya beda, lebih tua ataupun lebih keras pada mata bilah daripada punggung. Lanjut kita masukkan. Oke, langsung kita tepuk. Salah satu media sepuh paling aman untuk seperti kita belajar pakai oli lor. Untuk standar tajam ataupun kuatnya itu udah cukup layak juga, sudah standar baik.
hasil akhir sepuh seperti ini lor. Lanjut tahap pasang gagang sarung lor. Kita pakai kayu sono keling untuk handle maupun sarung. Ini kita dapat dari Kang Anang Fabrikas ini lor, untuk kayu yang kita buat ini. Dia adalah teman kita, dia seorang maker juga ataupun kreator, sama kreator video YouTube juga. Apa ini? Waduh, kita dikasih hadiah lor, kopi Lembada. Kopi Lembada. Lampung. Kopi. Ini kopi dari Lampung Barat ini lor. Langsung dicom. Oke. Kita sambil buka kayunya. Ayo dek, dicom dek. Dicom dek. Kopinya langsung tak seduh Kang Anang. Untuk kawan-kawan sekalian, Icipi kopi Lampung Barat. semisal mau penasaran mengunjungi channel Kang Anang, monggo kerso. Beliau juga seorang maker yang handal. Kalau saya masih amatir lor, kalau beliau malah lebih bagus-bagus buatannya. Udah cocok tenan nih. CR. Ger Kang Anang. Jan seger tenan lor. Kopi Lampung. Ngopi Kang Anang. Jadi kami ini berteman baik juga lor dengan para maker-maker yang ada di Indonesia kita. Walaupun kadang kita nggak hadir, nggak komen, itu ya saling support. Sesama perajin besi ya nggak sesama, ke semuanya kita juga saling support. Jadi istilah persaingan itu kita nggak ada. Setelah kita rajang-rajang, kita klem, kita kunci pakai lem G sementara. Kalau mau lebih cepat penggesekan di kayu, kita pakai grit yang baru lor, ataupun amplas gesek yang gritnya kasar 80 ataupun 100. Kalau merek yang kita pakai sama seperti mata gerinda kita yang kita pakai ini. Setelah udah agak rata, kita bor lagi lor, menembuskan yang sebelah. Pin bisa pakai logam besi, tembaga, gulungan.
akhirnya melebar seperti ini lor, melebar kena oli. Jadi dia akan mengunci dari sisi kanan maupun sisi kiri. Amplas perata ini bisa pakai grid 180 maupun 180 ke atas, minimal 180 ke atas. Nah, paket lur. Pak pos apa ini ngeteri apa? Waalaikumsalam. Oke, bom second. Atas nama Ali Sapirin ya? Ya. Oh, nganu lur. Penghargaan lur. Pak YouTube. Kongone Kang YouTube. Ya. Oke, makasih Mas. Setelah udah kering, clearnya kita bersihkan bilah. Pertama kita menggunakan amplas kasar, grid spon yang sekitar 180 sampai 280 bisa. Penutupnya grid 1500, 1000 juga bisa lor untuk finishing tajam. Dan di sini tidak bosan saya mengingatkan, gunakan arus 110, kalau tidak pakai gerinda yang ada dimmer biar bisa menyesuaikan putaran mesin supaya tidak berbahaya. Terus kita harus sanding air juga lor. Kalau bila lewat panas itu bisa kita rendam sebelum lewat panas intinya. Setelah dirasa udah cukup bersih, kita haluskan lagi pakai amplas setingkat lebih tinggi gridnya. Kalau ini kan sekitar 100, di sini bisa 180 ataupun 200 lebih. Setelah udah bersih, kita finishing dengan grid 1500 lor untuk mata bilah. Dan untuk hasil akhirnya seperti ini Mas Lur. Proses pembuatan golok yang terbuat dari baja boiler K110, tahap-tahap proses pembuatannya
seperti tadi. Produksi atau hasil buatan kita ini yang apa ya, alhamdulillah kita bermain sebagai kreator, alhamdulillah kita juga sudah sampai dapat penghargaan dari YouTube Silver Button atau apa ini namanya, yang jelas penghargaan tingkat bawah dari silver ini. Dan keberhasilan ini tidak apa ya, tidak akan mungkin tercapai tanpa subscriber dari sampean semua, sampean yang telah mendukung kita. Alhamdulillah sampai channel ini bisa mendapatkan penghargaan tingkat pertama ataupun 100.000 subscriber. Kami segenap tim kerja juga mengucapkan terima kasih banyak atas dukungannya ke channel Ali SS Official Channel. Sekarang kita cek lor. Jadi intinya kalau model seperti ini produk khas dari kita yang kita buat konten di YouTube sampai bisa banyak dikenal atau banyak yang nonton. Kalau untuk standar tajam kita itu nggak lebih apa ya, cuman standar, maksudnya hanya mungkin dipakai untuk potong kertas seperti ini. Kalau kita mediakan di tempat kerja mungkin hanya nebas-nebas kayu bagus seperti itu, karena produksi kita hanya produksi biasa, bukan luar biasa. Kalau udah sayap kertas itu otomatis kalau dipakai untuk motong-motong hewan kurban dan lain-lain itu sudah cukup layak, artinya walaupun sudah siap mungkin pemotongan hewan kurban dan lain-lain. Ini agak menyingkir dari tempat kerja karena agak bising di sana, banyak konsumen dengan kita harus video. Oke, sekian video dari kita lor, jangan lupa like dan subscribe nya.